Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Sobari dari kelas 11 MIPA 3. Sejarah singkat pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pencaksilat masuk ke dalam warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Sejarah perkembangan pencaksilat sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, selanjutnya zaman penjujukan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Di Indonesia, nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat ada dua, yaitu IPSI dan International Pencaksilat Federation. Pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencaksilat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan dasar dalam pencaksilat. Yang pertama, sikap salam. Kedua, sikap kangkang. Ketiga, sikap kuda. Yang keempat, sikap pasang. Kelima, langkah. Keenam, arah 8 penjuru mata angin. Ketujuh, gerakan tangkisan. Kedelapan, gerakan elakan. Selanjutnya, serangan. Yang pertama ada pukulan. Yang kedua ada sikuan. Yang ketiga ada tendangan. Keempat, dengkulan. Kelima, sapuan. Dan keenam, guntingan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ridho. Saya dari 11 MIPA 3 absen 2. Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang kesimpulan apa itu pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari zaman kerajaan sampai zaman sekarang. Nama pencaksilat sendiri digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan aliran seni bela diri tradisional Indonesia. Induk organisasinya ada dua. Yang pertama ada IPSI, yakni Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang didirikan pada 18 Mei 1948, serta International Pencaksilat Federation, yang didirikan pada 11 Maret 1980. Kantor pusat keduanya ini berada di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Kemudian Prabowo Subianto merupakan presiden dari International Pencaksilat Federation dan ketua umum IPSI. Pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan keahlian dalam mempertahankan diri dengan menangkis, menyerang, dan membela diri. Gerak dasar dalam pencaksilat. Yang pertama ada sikap salam, kemudian sikap kangkang, ketiga sikap kuda-kuda, ada kuda-kuda samping, depan, silang, dan belakang. Yang keempat ada sikap pasang, ada pasang atas, tengah, dan bawah. Yang kelima ada langkah lurus, segi 4, pola U, pola zigzag, pola S, pola segitiga, dan segi 4 silang. Kemudian ada arah 8 penjuru mata angin. Yang ketujuh ada tangkisan, ada tangkis dalam, luar, atas, dan bawah. Kemudian ada elakan atas, bawah, samping, dan elakan berputar. Kemudian serangan. Yang pertama ada pukulan ada pukulan lurus, tegak, bandul, dan melingkar. Kemudian ada sikuan depan, belakang, serong atas, dan serong bawah. Yang ketiga ada tendangan, yakni ada tendangan belakang, kuda, celorong, taji, sabit, dan kepret. Yang keempat ada dengkulan depan, samping, dalam, dan luar. Yang kelima ada sapuan tegak, kerebah, sabetan, dan beset. Yang terakhir ada guntingan tungkai kaki, dan ada guntingan pinggang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Alam dari kelas 11 MIPA 3 absen nomor 3. Di video ini saya akan memberikan rangkuman saya terhadap video yang berisikan materi pencaksilat. Sejarah singkat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia
yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan pencaksilat sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan. Di Indonesia, nama pencaksilat sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Lalu ada Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa yang didirikan pada 19 Maret 1980. Bapak Prabowo Subianto merupakan presiden dari Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa dan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia. Atau pengertian pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan dasar pencaksilat yang pertama adalah sikap salam, lalu yang kedua sikap kangkang, ketiga sikap kuda-kuda, keempat sikap pasang, kelima langkah, keenam arah 8 penjuru mata angin, ketujuh tangkisan, dan yang kedelapan adalah elakan. Lalu serangan. Serangan yang pertama adalah pukulan, kedua sikuan, ketiga tendangan, keempat dengkulan, kelima sapuan, dan yang terakhir adalah guntingan. Sekian video dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi Firdaus dari 11 MIPA 3 ingin menyampaikan hasil kesimpulan tentang pencaksilat. Di Indonesia, nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat terbagi menjadi dua, yaitu IPSI dan Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa, yang berkantor pusat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Pak Prabowo merupakan presiden di Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa dan Ketua Umum IPSI. Gerakan dasar pencaksilat: pertama, sikap salam, kedua, sikap kangkang, ketiga, sikap kuda-kuda, keempat, sikap pasang, yang kelima, langkah, keenam, arah 8 penjuru mata angin, ketujuh, tangkisan, kedelapan, elakan. Macam serangan pada pencaksilat yaitu: 1. Pukulan, kedua sikuan, ketiga tendangan, keempat dengkulan, kelima sapuan, dan yang terakhir guntingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Soraya dari kelas 11 MIPA 3. Berdasarkan video tersebut, kesimpulan saya, pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah ada selama berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pencaksilat sudah berkembang semenjak zaman kerajaan di Indonesia. Nama pencaksilat sendiri digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia ada dua, yaitu IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berdiri pada tanggal 18 Mei tahun 1948. Kemudian ada organisasi Persilat, yaitu Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1980. Kedua organisasi ini berkantor pusat di alamat yang sama, yaitu di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Prabowo Subianto merupakan Presiden Persilat dan Ketua Umum IPSI. Pengertian pencaksilat menurut KBBI merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Sedangkan menurut pengurus besar IPSI, pencaksilat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya, serta integritasnya atau manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya, guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan dasar pencaksilat diantaranya ada sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, langkah, arah 8 penjuru mata angin, tangkisan, elakan, dan serangan.
Serangan terbagi menjadi 6, yaitu pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Eka Putri dari kelas 11 MIPA 3. Kesimpulan yang bisa saya ambil setelah menonton video tentang pencaksilat yaitu pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Induk organisasi pencaksilat ada dua, yaitu Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berdiri pada 18 Mei 1948 dan yang kedua yaitu Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau International Pencaksilat Federation yang berdiri pada 11 Maret 1980. Kedua organisasi ini memiliki kantor pusat yang sama, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Bapak Prabowo Subianto merupakan Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa dan juga Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia. Gerakan dasar pencaksilat ada 9. Yang pertama adalah sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap langkah, arah 8 penjuru mata angin, gerakan tangkisan, gerakan elakan, serangan. Dan serangan ada beberapa, yaitu pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan juga guntingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arturen Laban dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli dari Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman kerajaan penjajahan sampai dengan kemerdekaan. Pencaksilat diakui di dunia sebagai warisan budaya yang tak benda oleh UNESCO. Nama pencaksilat digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran bela diri di Indonesia. Ada 2 induk organisasi pencaksilat, yaitu ada IPSI dan Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Kedua organisasi tersebut memiliki kantor pusat yang sama, yaitu di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan dasar pencaksilat terdiri dari sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap langkah, arah 8 penjuru mata angin, tangkisan, elakan, dan serangan. Terdapat macam-macam serangan, yaitu ada pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari video tersebut adalah saya mengetahui secara singkat pengertian dan gerakan dasar pencaksilat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fatima Gumilang, absen 09 dari kelas 11 MIPA 3. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang materi pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli dari Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Induk organisasi pencaksilat ada 2, yaitu IPSI dan Persilat. Gerakan dasar pencaksilat ada 9, yaitu sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, yang kelima langkah, yang keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh tangkisan, yang kedelapan elakan, dan yang kesembilan serangan. Namun dalam serangan ada bermacam-macam jenisnya, yaitu ada pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Mungkin sekian analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Setiawan dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 10. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang sudah ada berabad-abad tahun yang lalu. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di Indonesia, nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri
tradisional yang ada. Induk organisasi pencaksilat Indonesia bernama IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berdiri pada 18 Mei 1948. Induk organisasi pencaksilat dunia internasional bernama Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat, atau yang lebih dikenal dengan International Pencaksilat Federation yang berdiri pada 11 Maret 1980. Pengertian dari pencaksilat yaitu hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya, untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerak dasar dalam pencaksilat yang pertama ada sikap salam, kemudian sikap kangkang, berikutnya ada sikap kuda-kuda, yang keempat ada sikap pasang, yang kelima ada langkah, yang keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh tangkisan, yang kedelapan elakan, yang kesembilan serangan. Macam-macam serangan dalam pencaksilat yang pertama ada pukulan, kemudian sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan yang terakhir guntingan. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ainingrum, absen 11 dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya akan memberikan kesimpulan terkait pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pencaksilat telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pencaksilat sudah berkembang sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat yaitu IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia berdiri pada tanggal 18 Mei 1948 dan Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau International Pencaksilat Federation yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1980. Yang keduanya memiliki kantor pusat di Padepokan Pencaksilat di TMII. Dengan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa dan Ketua Umum IPSI. Dalam KBBI, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pengurus besar IPSI mengartikan pencaksilat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya, serta integritasnya atau manunggal, untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi, dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan dasar pencaksilat yang pertama ada sikap salam, yang kedua sikap kangkang, yang ketiga sikap kuda-kuda yang memiliki gerakan pertama siap sedia, 2 kuda-kuda samping, 3 kuda-kuda depan, 4 kuda-kuda silang, dan 5 kuda-kuda melayang. Yang keempat ada sikap pasang, terdiri dari sikap pasang atas, sikap pasang tengah, dan sikap pasang bawah. Yang kelima ada langkah, yaitu memiliki pola langkah lurus, pola langkah segi 4, bentuk U, zigzag, bentuk S, segitiga, dan segi 4 silang. Yang keenam ada arah 8 penjuru mata angin dalam pencaksilat. Yang ketujuh ada tangkisan yang terbagi menjadi tangkisan dalam, tangkisan luar, atas, dan bawah. Yang kedelapan ada elakan, yaitu elakan atas, bawah, samping, dan berputar. Dan serangan yang terbagi menjadi 1, pukulan, ada pukulan lurus, tegak, bandul, dan melingkar. Yang kedua ada sikuan, yaitu siku depan, belakang, serong, atas, dan siku bawah. Yang ketiga ada tendangan belakang, tendangan kuda, celorong, taji, sabit, dan kepret. Yang keempat ada dengkulan, yaitu dengkulan depan, samping dalam, dan samping luar. Yang kelima ada sapuan, yaitu sapuan tegak, sapuan redebah, sabetan, dan beset. Yang terakhir ada oken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zetil Fadea dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai pencaksilat. Sejarah singkat pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri di Indonesia yang telah berabad-abad tahun. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah perkembangan pencaksilat yaitu sudah dimulai dari sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda, zaman kependudukan Jepang,
dan zaman kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, nama pencaksilat sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni pada tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat yaitu IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berdiri pada tahun 18 Mei 1948 dan Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa yang lebih dikenal dengan International Pencaksilat Federation yang didirikan pada 11 Maret 1980. Pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencaksilat juga dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela dan mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya. Untuk mencapai keselarasan hidup, guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa gerakan dasar pencaksilat. Yang pertama yaitu sikap salam, lalu sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, lalu ada langkah, lalu kemudian ada arah 8 penjuru mata angin, lalu gerakan tangkisan dan gerakan elakan. Dan gerakan serangan dalam pencaksilat ada berbagai macam, antara lain yang pertama ada pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan yang terakhir guntingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Fataya Putri Cinta dari kelas 11 MIPA 3. Video kali ini adalah kesimpulan saya tentang materi PJOK, yaitu pencaksilat. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pencaksilat merupakan seni bela diri asli dari Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Ada 2 induk organisasi pencaksilat, yaitu IPSI dan Persilat. Pencaksilat sendiri mempunyai 9 gerakan dasar, yaitu sikap dalam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, langkah, arah 8 penjuru mata angin, tangkisan, elakan, dan juga serangan. Nah, serangan sendiri mempunyai bermacam-macam jenis, yaitu pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan yang terakhir adalah guntingan. Sekian dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenia Vrianti Maina Prameswari, nomor absen 14 dari kelas 11 MIPA 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencaksilat. Pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Sedangkan menurut pengurus besar IPSI, mengatakan bahwa pencaksilat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi kemandiriannya, serta integritasnya atau yang disebut manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat 8 gerakan dasar dalam pencaksilat. Yang pertama yaitu salam, yang kedua kangkang, yang ketiga kuda-kuda, yang keempat pasang, yang kelima langkah, yang keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh tangkisan, yang ke-8 dan terakhir elakan. Serangan dalam pencaksilat. Yang pertama ada pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Alivia Zafira dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 15. Hari ini saya akan menyimpulkan hasil video tentang pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah ada selama berabad-abad di Indonesia. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Indonesia.
Di Indonesia, nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Ada dua induk organisasi Pancasila. Yang pertama ada IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berdiri pada tahun 18 Mei 1948. Kemudian yang kedua ada International Pencaksilat Federation yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1980. Dalam KBBI, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Bela diri juga bisa berarti hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gerak dasar Pancasila ada 9, yaitu sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, langkah, arah 8 penjuru mata angin, tangkisan, elakan, dan serangan. Dalam serangan, terdapat beberapa gerakan, yaitu pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genevia Stefani, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang pencaksilat dari video yang sudah diberikan oleh Bapak Sani. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkatnya. Jadi pencaksilat ini merupakan ilmu bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan juga sudah diakui keberadaannya secara internasional oleh UNESCO. Di Indonesia sendiri, nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948. Dan induk organisasi pencaksilat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada IPSI, kepanjangannya Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 18 Mei 1948, dan yang kedua ada Persilat, yang kepanjangannya adalah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa dan lebih dikenal dengan International Pencaksilat Federation, yang dibentuk pada tanggal 11 Maret 1980. Keduanya berlokasi di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Dan juga ketua dan atau presiden dari kedua organisasi tersebut adalah Legend Prabowo Subianto. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengertian. Jadi pencaksilat ini merupakan permainan dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan ilmu bela diri. Ada juga pengertian lain dari pencaksilat, yaitu pencaksilat itu merupakan hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup, guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir ada gerakan dasar. Jadi dalam pencaksilat ini ada banyak gerakan dasar. Yang pertama ada sikap salam, kedua sikap kangkang, 3 sikap kuda-kuda, 4 sikap pasang, 5 langkah, 6 arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh ada tangkisan, ke-8 ada elakan, dan yang ke-9 serangan, yang terbagi lagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada pukulan, kedua sikuan, 3 tendangan, 4 dengkulan, 5 sapuan, dan yang terakhir ada guntingan. Jadi sekian video kesimpulan mengenai pencaksilat menurut saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nailatun Nafiah. Saya dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 17. Kesimpulannya yaitu pencaksilat adalah seni mempertahankan diri atau seni bela diri asli Indonesia dengan kepandaian menangkis dan menyerang, yang berumur ratusan tahun, diwariskan secara turun-temurun, dan sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat adalah
IPSI, dan persilat. Gerak dasar pencaksilat yaitu sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, langkah, arah 8 penjuru mata angin, gerakan tangkisan, gerakan elakan, kemudian serangan dalam pencaksilat yaitu terdiri dari pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisi Permatasari Edi Putri dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video yang diberikan mengenai materi pencaksilat. Pertama-tama kita akan membahas sejarah singkat dari seni bela diri ini. Pencaksilat merupakan seni bela diri yang ada di Indonesia yang telah lama dan diwariskan secara turun-temurun dan patut untuk dibanggakan. Perkembangannya dimulai dari zaman kerajaan hingga kemerdekaan Indonesia. Ada 2 induk organisasinya. Yang pertama yaitu IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan yang kedua ialah International Pencaksilat Federation. Selanjutnya kita akan membahas pengertiannya. Pencaksilat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri yang menggunakan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Selanjutnya kita akan membahas gerak dasar dalam pencaksilat. Yang pertama, sikap salam. Kedua, sikap kangkang. Ketiga, sikap kuda-kuda. Keempat, sikap pasang. Kelima, gerakan langkah yang terdiri dari berbagai pola. Keenam, arah 8 penjuru mata angin. Ketujuh, gerakan tangkisan yang terdiri dari 4 cara, yaitu dalam, luar, atas, dan bawah. Kedelapan, yaitu gerakan elakan yang terdiri dari 4 cara juga, yaitu atas, bawah, samping, dan berputar. Dan yang terakhir ialah serangan atau gerakan menyerang. Serangan terbagi menjadi beberapa tahap juga, yaitu 1 pukulan, 2 sikuan, 3 tendangan, 4 dengkulan, 5 sapuan, dan yang keenam ialah guntingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miranti Karima dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai seni bela diri pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Bela diri ini diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pencaksilat telah mendapat pengakuan dunia internasional sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Sejarah perkembangan pencaksilat sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, nama pencaksilat sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat ada 2, yaitu IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, berdiri pada 18 Mei 1948. Yang kedua ada Persilat atau IPSF, yakni Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau yang dikenal dengan International Pencaksilat Federation yang didirikan pada 11 Maret 1980. Nah, kedua organisasi ini mempunyai kantor pusat di alamat yang sama, yakni di Padepokan Pencaksilat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Bapak Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia adalah Letjen TNI Prabowo Subianto. Dalam KBBI, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang,
dan membela diri. Menurut pengurus besar IPSI, pencaksilat merupakan hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya serta integritasnya atau manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya, guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari beberapa definisi itu, maka dapat disimpulkan bahwa pencaksilat merupakan hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa saja ya gerakan dasar dalam pencaksilat? Nah, gerakan dasar dalam pencaksilat ada 8, yaitu pertama ada sikap salam, kedua ada sikap kangkang, ketiga ada sikap kuda-kuda, keempat ada sikap pasang, kelima ada langkah, keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh ada tangkisan, dan yang kedelapan ada elakan. Kemudian, serangan apa saja ya dalam seni bela diri pencaksilat? Nah, serangan dalam seni bela diri pencaksilat ada 6, yakni pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan juga guntingan. Itu dia kesimpulan mengenai seni bela diri pencaksilat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnanda dari kelas 11 MIPA 3, absen 20. Di video kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian mengenai kesimpulan yang saya dapat dari keahlian bela diri pencaksilat. Jadi, pencaksilat merupakan sebuah keahlian bela diri atau seni bela diri yang asli berasal dari negara Indonesia, yang dimana keahlian bela diri pencaksilat ini sudah berkembang sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda, kedudukan Jepang, hingga kemerdekaan. Lalu, nama pencaksilat ini juga sudah eksis atau sudah ada sejak tahun 1948 yang bertujuan untuk menyatukan semua keahlian atau seni bela diri yang terdapat di negara Indonesia. Lalu, dalam yang namanya pencaksilat ini, dia ada 2 organisasi. Yang pertama, ada Ikatan Pencaksilat Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1948, tepatnya pada tanggal 18 Mei. Dan juga ada Perserikatan Pencaksilat Antarbangsa yang sudah berdiri sejak tanggal 11 Maret tahun 1980. Yang dimana pusat dari yang namanya organisasi ini ada di Jakarta Timur, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan berikut saya mendapatkan definisi lain dari yang namanya pencaksilat. Jadi pencaksilat adalah sebuah keahlian dalam mempertahankan diri dengan menangkis, menyerang, dan membela diri yang berasal dari budaya manusia Indonesia untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Yang Maha Esa. Dan berikut adalah gerakan dasar yang harus dikuasai dalam melakukan bela diri pencaksilat. Yang pertama adalah salam. Yang kedua adalah sikap kangkang. Ketiga ada sikap kuda-kuda yang terdiri dari berbagai macam teknik atau berbagai macam cara dalam melakukan kuda-kudanya. Yang pertama, kuda-kuda sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang, dan belakang. Yang keempat, ada sikap pasang yang terbagi dalam berbagai macam cara. Ada atas, tengah, dan juga bawah. Lalu yang kelima, langkah. Langkah ini juga terbagi dalam berbagai macam, yaitu lurus, segi 4, bentuk U, zigzag, bentuk S, segitiga, dan 4 silat. Lalu yang keenam, arah 8 penjuru mata angin. Lalu yang ketujuh, tangkisan, yang terbagi menjadi tangkisan luar, dalam, atas, dan juga bawah. Lalu yang kedelapan, ada yang namanya elakan. Dalam elakan, itu terbagi juga dalam berbagai macam hal, yaitu elakan atas, elakan bawah,
elakan samping, dan juga elakan berputar. Lalu yang terakhir ada yang namanya serangan. Dalam serangan terbagi berbagai macam halnya juga, yaitu ada pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Mungkin sekian dari yang namanya kesimpulan yang saya dapat dari gerakan bela diri pencaksilat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak dari kelas 11 IPA 3 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pencaksilat. Pencaksilat adalah suatu adanya pelatihan seperti bela diri yang terhadap lawan yang memiliki potensi yang kuat. Tujuan pencaksilat adalah pencaksilat memiliki arti dalam melindungi diri atau penjahat atau melindungi orang dalam kesusahan. Sejarah singkat pencaksilat. Banyak ahli sejarah yang mengungkapkan bahwa pencaksilat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad 7. Kala itu pencaksilat masih sederhana, berupa gerakan tangan dan kaki. Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung, Malaka hingga Pulau Jawa. Berkat ketenaran pencaksilat, pada tanggal 13 Desember 2019 lalu, UNESCO menobatkan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Induk organisasi pencaksilat ada dua. Yang pertama adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, dan yang kedua adalah Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau International Pencaksilat Federation. Ada 8 teknik dasar dalam pencaksilat. Yang pertama, teknik kuda-kuda, kedua, teknik sikap pasang, ketiga, teknik arah, keempat, teknik pola langkah, kelima, teknik pukulan, keenam, teknik tendangan, ketujuh, teknik tangkisan, dan yang kedelapan ada teknik guntingan. Berikut yang bisa saya sampaikan dalam materi pencaksilat kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kuentar Sundana dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan memberikan kesimpulan olahraga pencaksilat. Olahraga pencaksilat sejarah singkatnya, sejarah perkembangan pencaksilat sudah dimulai sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, kedudukan Jepang sampai kemerdekaan. Pencaksilat digunakan tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran yang ada di Indonesia. Ada dua induk pencaksilat, yaitu IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang didirikan tahun 18 Mei 1948, dan IPSF, International Pencaksilat Federation, yang didirikan tahun 11 Maret 1980. Gerakan dasar pencaksilat yaitu ada 1. Sikap salam, 2. Sikap kangkang, 3. Kuda-kuda, 4. Sikap pasang, 5. Langkah, 6. Arah 8 penjuru, 7. Tangkisan, 8. Gerakan elakan, 9. Gerakan serangan. Gerakan serangan itu ada 6, yaitu pukulan, 2. Sikuan, 3. Tendangan, 4. Dengkulan, 5. Sapuan, 6. Guntingan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ulia Rahman dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 23. Ingin menyampaikan kesimpulan dari video pencaksilat. Yang pertama, sejarah singkat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah perkembangan pencaksilat
sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Di Indonesia, nama pencaksilat digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat ada dua. Yang pertama yaitu IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, berdiri pada 18 Mei 1948. Yang kedua ada Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau International Pencaksilat Federation, didirikan pada 11 Maret 1980. Bapak Prabowo Subianto adalah Presiden of Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa dan juga Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. Yang kedua, pengertian. Menurut KBBI, pencaksilat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Sedangkan menurut pengurus besar IPSI, pencaksilat adalah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela lalu mempertahankan eksistensi serta integritasnya untuk lingkungan hidup sekitarnya, guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan dari beberapa pengertian tersebut ialah pencaksilat merupakan hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, ada gerak dasar pencaksilat. Yang pertama, sikap salam. Yang kedua, sikap kangkang. Yang ketiga, sikap kuda-kuda. Yang keempat, sikap pasang. Yang kelima, langkah. Yang keenam, arah 8 penjuru mata angin. Yang ketujuh, tangkisan. Yang kedelapan, elakan. Untuk gerakan serangannya, ada 1 pukulan, 2 sikuan, 3 tendangan, 4 dengkulan, 5 sapuan, 6 guntingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najegana dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari video pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad yang telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah perkembangan pencaksilat sudah dimulai sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Nama pencaksilat digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Bentuk organisasi pencaksilat disebut IPSI yang dibentuk sejak 18 Mei 1948 dan IPSF yang dibentuk sejak 11 Maret 1980. Keduanya memiliki kantor pusat dengan alamat yang sama, yaitu Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Pak Prabowo Subianto merupakan Presiden dan dari Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa dan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia. Pengertian dari pencaksilat yaitu hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerak dasar pencaksilat terdiri dari sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda yang terdiri dari sikap sedia, kuda-kuda samping, depan, silang, dan belakang. Lalu sikap pasang yang terdiri dari sikap pasang atas, tengah, dan bawah. Langkah yang terdiri dari pola langkah lurus, segi 4 bentuk U, zigzag bentuk 5, segitiga, dan segi 4 silang, arah 8 penjuru mata angin. Tangkisan yang terdiri dari tangkisan dalam, luar, atas, dan bawah. Dan elakan yang terdiri dari elakan atas, bawah, samping, dan berputar. Serangan terdiri dari pukulan yang terdiri dari pukulan lurus, tegak, bandul, dan melingkar.
kemudian ada sikuan yang terdiri dari siku depan, belakang, serong, dan atas dan bawah, tendangan yang terdiri dari tendangan belakang, kuda, celorong, taji, sabit, dan kepret, dengkulan yang terdiri dari dengkulan depan, samping, dalam, dan samping luar, kemudian sapuan yang terdiri dari sapuan tegak, rebah, sabetan, dan beset, serta guntingan yang terdiri dari guntingan tunggal kaki dan guntingan pinggang. Perkenalkan, nama saya Nafula Suryadharma dari 1193. Di sini akan menjelaskan materi pencaksilat tentang pencaksilat. Banyak ahli menyatakan bahwa pencaksilat pertama kali ditemukan di Provinsi Riau, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kala itu, pencaksilat merupakan seni bela diri yang masih sangat sederhana, hanya berupa gerakan tangan dan juga gerakan kaki. Lalu mulai berkembang dan juga mulai menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga ke Pulau Jawa. Gerak-gerak dasar dalam pencaksilat pertama ada sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, langkah, arah 8 penjuru mata angin, tangkisan, dan juga elakan. Untuk serangan, pertama ada pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, serta guntingan. Maka dapat disimpulkan bahwa pencaksilat merupakan seni bela diri asli yang berasal dari Indonesia yang akan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narendra Wisnu Caraka. Saya dari kelas X MIPA 3 ingin mengerjakan tugas penjas bertemakan silat. Sebelum kita mengerjakan tugas PJOK silat, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan pasif terlebih dahulu. Bela diri silat terdapat banyak gerakan. Namun kali ini saya akan memperagakan hanya gerakan kuda-kuda dicampurkan dengan gerakan yang lainnya. Yang pertama adalah gerakan kuda-kuda seperti ini, kaki agak ditekuk. Tujuannya adalah agar tumpuan kita lebih kuat saat kita merangkaikan dengan gerakan yang lainnya. Yang kedua adalah gerakan kuda-kuda dicampurkan dengan gerakan pukulan. Seperti ini, tangan ditaruh di samping badan, lalu dipukulkan seperti ini. Atau juga bisa dengan pukulan berayun seperti ini. Yang ketiga adalah gerakan kuda-kuda dicampurkan dengan gerakan elakan. Mula-mula semuanya memakai sikap kuda-kuda. Lalu apabila musuh memukul di kiri badan, maka kita memakai kaki kanan untuk tumpuan dan kaki kiri ke belakang kaki kanan seperti ini. Dan apabila musuh melakukan pukulan ke arah kanan, maka kaki kiri menjadi tumpuan dan kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Dan yang ketiga adalah gerakan kuda-kuda dicampur dengan gerakan tangkisan. Dan seperti ini contohnya. Itu untuk pukulan ke arah kanan atas. Kalau ke kiri atas seperti ini. Apabila musuh memukul di kanan bawah seperti ini. Dan apabila sebaliknya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Humairah dari kelas 11 MIPA 3 absen 27. Di video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pencaksilat. Sejarah singkat pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah ada berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah perkembangan pencaksilat ini sudah ada sejak perkembangan zaman kerajaan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan. Di Indonesia, nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. IPSI ini berdiri dari 1948 tanggal 18 Mei. Dan induk organisasi dunianya adalah International Pencaksilat Federation yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1980. Prabowo Subianto sebagai Presiden dari Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa dan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat di Indonesia atau IPSI. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Gerakan dasar pencaksilat ada 8. Yang pertama, sikap salam. Yang kedua, sikap kangkang. Yang ketiga, sikap kuda-kuda. Yang keempat, sikap pasang. Yang kelima, langkah. Yang keenam, arah 8 penjuru mata angin. Yang ketujuh, tangkisan. Dan yang terakhir, elakan. Untuk serangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, pukulan. Yang kedua, sikuan. Yang ketiga, tendangan. Yang keempat, dengkulan. Yang kelima, sapuan. Dan yang terakhir, guntingan. Sekian video kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sabila dari kelas 11 MIPA 3. Kesimpulan dari video pembelajaran tersebut ialah pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Sejarah perkembangannya sudah dimulai sejak zaman kerajaan hingga kemerdekaan. Di Indonesia sendiri, nama pencaksilat sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional. Organisasinya ada 2. Yang pertama, IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, didirikan pada 18 Mei 1948, dan yang kedua, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau International Pencaksilat Federation yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1980. Presiden of International Pencaksilat Federation dan ketua umumnya IPSI adalah Prabowo Subianto. Pengertian dari pencaksilat ada 2 dari KBBI, yaitu permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Dari pengertian dari pengurus besar IPSI ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela lalu mempertahankan eksistensi serta integritasnya untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gerak dasar seni bela diri ada 8. Yang pertama, sikap salam. Yang kedua, sikap kangkang. Yang ketiga, sikap kuda-kuda. Yang keempat, sikap pasang. Yang kelima, langkah. Yang keenam, arah 8 penjuru mata angin. Yang ketujuh, gerakan tangkisan. Dan yang kedelapan, gerakan elakan. Gerak serangan ada 6, yaitu 1 pukulan, 2 sikuan, 3 tendangan, 4 dengkulan, 5 sapuan, dan 6 guntingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Tunisa dari kelas 11 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapatkan dari video pembelajaran pencaksilat. Jadi, pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencaksilat merupakan seni bela diri asal Indonesia yang telah berabad-abad diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Pencaksilat mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai warisan budaya terpendam dunia oleh UNESCO. Sejarah pencaksilat telah dimulai sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Induk organisasi pencaksilat ada 2, yaitu IPSI dan International Pencaksilat Federation.
Sedangkan untuk gerakan dasar pencaksilat terdiri dari yang pertama ada sikap salam, yang kedua ada sikap kangkang, yang ketiga ada sikap kuda-kuda, yang keempat ada sikap pasang, yang kelima langkah, yang keenam arah 8 penjuru mata angin, ketujuh gerakan tangkisan, kedelapan gerakan elakan, dan kesembilan ada serangan. Serangan ada bermacam-macam, yaitu pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Sekian kesimpulan yang saya dapatkan dari video pencaksilat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Ramadiani dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video yang telah Bapak berikan, yaitu tentang materi pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang sudah ada berabad-abad dan diwariskan secara turun-menurun. Nama pencaksilat digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran bela diri yang ada di Indonesia. Induk organisasinya ada dua, yaitu IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang berdiri tanggal 18 Mei 1948. Dan kedua ada Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa yang didirikan tanggal 11 Maret 1980. Alamat dari Padepokan kedua organisasi ini ada di Taman Mini Indonesia, Jakarta. Presiden dari Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa dan IPSI adalah Bapak Prabowo Subianto. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Gerakan dasar dari pencaksilat ada 8. Yang pertama ada sikap salam, kedua sikap kangkang, ketiga sikap kuda-kuda, keempat sikap pasang, kelima langkah, keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh tangkisan, dan 8 elakan. Kemudian ada berbagai jenis serangan. Yang pertama pukulan, kedua sikuan, ketiga tendangan, keempat dengkulan, dan kelima sapuan, keenam ada guntingan. Sekian yang dapat saya simpulkan dan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Shinta Devi dari kelas 11 MIPA 3. Kesimpulan saya dari video tersebut yaitu pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun satu generasi ke generasi berikutnya. Dari sejarah, perkembangan pencaksilat sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, nama pencaksilat sudah digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Terdapat dua induk organisasi pencaksilat, yaitu yang pertama adalah IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia yang berdiri pada 18 Mei 1948. Yang kedua ada Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau yang lebih dikenal dengan International Pencaksilat Federation yang didirikan pada 11 Maret 1980. Padepokan Pencaksilat terletak di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu di Jakarta Timur, Indonesia. Bapak Prabowo Subianto merupakan presiden dari Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa dan merupakan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia. Menurut KBBI, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Gerakan-gerakan dalam pencaksilat yaitu yang pertama ada sikap salam, yang kedua sikap kangkang, yang ketiga sikap kuda-kuda, yang keempat sikap pasang, yang kelima ada langkah, yang keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh gerakan tangkisan, dan yang kedelapan adalah gerakan elakan. Sedangkan untuk serangan yaitu yang pertama ada pukulan, yang kedua sikuan, yang ketiga tendangan, yang keempat dengkulan, yang kelima sapuan, dan keenam guntingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Intan Cahyani Tamales dari kelas 11 MIPA 3 absen 32. Saya akan membacakan simpulan yang saya buat dari materi video pembelajaran pencaksilat.
Sejarah singkat pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Induk organisasinya yaitu IPSI, 18 Mei 1948 dan Persilat 11 Maret 1980. Pengertiannya adalah permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang dan membela diri. Atau juga hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan dasarnya ada 8, sikap salam, sikap kangkang, sikap kuda-kuda, sikap pasang, langkah, arah 8 penjuru mata angin, tangkisan yang terdiri dari tangkisan dalam, luar, atas, dan bawah, dan elakan yang terdiri dari elakan atas, bawah, samping, dan berputar. Kemudian ada gerakan serangan yang terdiri dari pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Yulista Hoida, absen 33 dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah ada berabad-abad. Pencaksilat sudah berkembang sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Nama pencaksilat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat adalah IPSI dan Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan dasar pencaksilat yang pertama, sikap salam. Kedua, sikap kangkang. Ketiga, sikap kuda-kuda. Keempat, sikap pasang. Kelima, langkah. Keenam, arah 8 penjuru mata angin. Ketujuh, tangkisan. Dan yang terakhir, elakan. Gerakan serangan. Yang pertama, pukulan. Kedua, sikuan. Ketiga, tendangan. Keempat, dengkulan. Kelima, sapuan. Dan yang terakhir, guntingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naswalia dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan saya terhadap materi pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah perkembangan pencaksilat sudah berkembang sejak zaman kerajaan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Induk organisasi pencaksilat ada 2, yang pertama IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang kedua Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau yang biasa dikenal sebagai International Pencaksilat Federation. Menurut bahasa, pencaksilat merupakan permainan dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Gerakan dasar pencaksilat, yang pertama ada sikap salam, yang kedua sikap kangkang, yang ketiga sikap kuda-kuda, yang keempat sikap pasang, yang kelima langkah, yang keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh tangkisan, dan yang kedelapan elakan. Untuk gerakan dasar dalam serangan, yang pertama ada pukulan, yang kedua ada sikuan, yang ketiga tendangan, yang keempat dengkulan, yang kelima sapuan, dan yang keenam guntingan. Sekian kesimpulan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nurbaiti, nomor absen 35 dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman pembelajaran materi pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia yang sudah ada berabad-abad dan diturunkan secara turun-menurun. Pencaksilat sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sejarah perkembangan pencaksilat ini sudah ada dari zaman kerajaan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga zaman kemerdekaan. Nama pencaksilat sendiri ini ramai digunakan dari tahun 1948. Pencaksilat induk organisasinya ada 2 di Indonesia, yang pertama yaitu IPSI, yang kedua Persilat. Di mana tempat dari induk organisasi ini terletak di Taman Mini Indonesia di Jakarta dan diketuai oleh Bapak Prabowo. Secara umum, pencaksilat adalah budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan, dan juga untuk membela serta mempertahankan diri. Gerakan-gerakan dasar dalam pencaksilat ini yang pertama yaitu
sikap salam, yang kedua sikap kangkang, yang ketiga sikap kuda-kuda, dan keempat yaitu sikap pasang. Kemudian yang kelima yaitu ada langkah. Langkah terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama lurus, kemudian segi 4, kemudian U, kemudian zigzag, kemudian S, kemudian segitiga, dan yang terakhir yaitu segi 4 silang. Keenam yaitu ada arah 8 penjuru mata angin. Yang keenam kemudian ada tangkisan. Tangkisan ini terdiri dari 4, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Kemudian ada elakan. Elakan ini terbagi menjadi 4 pula. Yang pertama yaitu elakan atas, elakan bawah, elakan berputar, dan elakan samping. Yang terakhir adalah serangan. Serangan ini terbagi menjadi 6, yaitu pukulan, sikuan, tendangan, dengkulan, sapuan, dan guntingan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah. Saya dari kelas 11 MIPA 3 absen 36 akan merangkum materi pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia. Sejarahnya mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Nama pencaksilat digunakan pada tahun 1948 di Indonesia. Induk organisasi pencaksilat ada 2, yaitu yang pertama IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan yang kedua Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Gerakan dasar pencaksilat yang pertama ada sikap salam, yang kedua sikap kangkang, yang ketiga sikap kuda-kuda, yang keempat sikap pasang, yang kelima langkah, yang keenam arah 8 penjuru mata angin, yang ketujuh gerakan tangkisan, yang kedelapan gerakan elakan. Kemudian serangan ada yang pertama pukulan, pukulan, yang kedua sukuan, yang ketiga tendangan, yang keempat dengkulan, yang kelima sapuan, dan yang keenam guntingan. Terima kasih.